Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para peserta kajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk bisa bermajelis kembali dalam rangka untuk mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan tema akidah yang disarikan dari kitab Thariqul Wusul ila Idahi Thalathatil Usul, yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Al-Usulus Thalathah atau tiga landasan utama, yang seperti biasa akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Ustadz Abu Idris Enggar Suprantara hafizahullah ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Enggar Suprantara hafizahullah di Rumah Tahfidz Syiar Sunnah Nabawiyah Juwana Masjidil Luhur Gedan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan, tafadhol ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di siang ini kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk kita melanjutkan bahasan dari kitab Thariqul Wusul ila Idahi Thalathatil Usul, yang ini merupakan penjelasan kitab Al-Usulus Thalathah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 4 perkara yang wajib untuk kita mempelajari, demikian pula mengamalkannya, di mana 4 perkara yang wajib kita untuk mempelajarinya, di mana 4 perkara itu. Yang pertama adalah al-ilmu, mengilmui tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan sudah membahas yang pertama, di mana yang kedua adalah al-amalu bih, beramal dengannya. Yang ketiga adalah da'watu ilaih, dan yang keempat adalah as-sabru alal adza fih, yaitu bersabar di atas gangguan yang ada padanya. Ya. Kita menginjak yang kedua, beramal dengannya. Maksudnya beramal di sini beramal dengan ilmu, karena memang ilmu itu harus datang sebelum amalan. Sebagaimana Imam Bukhari, beliau menyebutkan babul ilmi qoblal qawli wal amali. Itu bab yang menjelaskan ilmu itu mesti ada sebelum berucap dan bertindak, beramal. Ya. Masalah ini masalah yang sangat penting ya. Wahadi minal masailil muhimmah. Kenapa? Karena amal itu li'anal amala samaratul ilmi. Karena amal itu buah dari ilmu. Ya, sehingga orang yang dia berilmu tapi tidak beramal, ya, dia tidak mengamalkan ilmunya, berarti orang ini adalah orang yang berdosa, fahuwa athimun. Ya.
Orang seperti ini menghamparkan dirinya, aradu nafsahu li'adamil hazar. Orang yang berilmu tapi tidak beramal itu, dia menghamparkan dirinya kepada bahaya yang paling besar, paling gede. Ya, kamislil Yahud, seperti keadaan orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi itu mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Termasuk pula adalah sebenarnya Nasrani setelah datangnya Nabi. Nasrani setelah datangnya Nabi itu sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Nabi, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka dakwah. Dan di masa Nabi penjelasannya sangat jelas, sangat terang. Mereka menolak, mereka tidak mau menerima, sehingga asalnya mereka itu tidak berilmu, ya, kemudian beramal, akhirnya juga kena pada ancaman seperti orang Yahudi, yaitu berilmu tapi enggak beramal. Itu sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama. Ya. Nah, akibatnya kalau seperti ini, ya ada asadul wa'id, ya ada ancaman yang sangat keras. Ya. Makanya ada perkataan dari ulama-ulama kita, ya, manta fasada min ulama'ina fafihi, ya, sabbahun minal yahud wa man fasada min ubadina fafihi sabbahun minan nasara. Ya. Barang siapa yang rusak, ya, dari kalangan ulama-ulama kita, maka padanya berarti ada kemiripan dengan Yahudi. Dan barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah di antara kita, maka padanya ada keserupaan dengan Nasoro. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dari Sufyan bin Uyainah, ya, dan juga yang lainnya dalam kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim, dan juga Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Juga disinggung oleh Al-Munawi atau Al-Manawi bi Faidil Qadir, ya, kitab-kitab yang masyhur. Ya. Penjelasan atas yang demikian itu bahwa orang Yahudi, Allah telah menurunkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, hiya at-Taurah, yaitu kitab Taurat. Ya, di dalam kitab Taurat itu ada petunjuk, ya, fiha hudan wa nur, ya, ada petunjuk, ada cahaya. Namun mereka ini merubah-rubahnya, ya, mereka menggantinya, harrafu wa baddalu, mereka merubah, mereka mengganti, ya, karena memang yang menjadi keinginan mereka la yuriduna an ya'malu binususi Taurah, ya, karena memang mereka tidak menginginkan untuk mengamalkan nas-nas yang ada di dalam kitab Taurat. Ya. Sebagaimana isi yang Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Maka karena mereka nggak mau mengamalkan kitab Taurat, ya mereka rusak, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan kemurkaan Allah. Fastahaku minallahi ta'ala al-ghadab, ya, berhak mendapatkan kemurkaan Allah. Sehingga karena seperti itu, faghadiballahu alaihim, Allah pun murka atas mereka, sehingga di dalam Al-Fatihah itu disebutkan ghairil maghdubi alaihim, yaitu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah mereka, yaitu maksudnya adalah Yahudi dan yang semisalnya, karena mereka berilmu, li'annahum alimu walam ya'malu, mereka itu berilmu tapi enggak beramal, ya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam melarang untuk tasabuh, meniru mereka, yaitu meniru dalam hal berilmu tapi tidak beramal.
Di dalam riwayat yang sahih dikeluarkan Abu Dawud, Nabi bersabda, "Wa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia bagian dari mereka. Naam. Artinya kalau keserupaan yaitu punya ilmu, sama-sama punya ilmu, tidak beramal, otomatis juga hukumannya serupa. Artinya hukumannya serupa apa? Ya mustahik lil ukubah, berhak untuk mendapatkan ancaman ini, yaitu apa? Faghadiballahu alaihim, Allah murka atas mereka. Ya. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang wajib untuk seorang muslim itu dia mengikutkan pada ilmunya itu dengan amal. Ya. Ya. Sehingga kapan seseorang itu dia paham satu masalah di antara masalah-masalah agama Islam, ya dia amalkan. Ya, kulama faqaha mas'alatan min masailit dinil Islam amila biha. Jadi kapan saja dia memahami ya, satu persoalan di antara masalah-masalah agama Islam, ya diamalkan. Ya. Tentunya pertama itulah sebagai kewajiban baginya, ya. Dan tentu di setiap pengamalan itu kan akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Ya. Jadi menunaikan tanggung jawab, menunaikan kewajiban, ada pahala di dalamnya. Ya, yu'adil faraidho wa yu'adil wajibati. Ya. Juga di dalam mengamalkan itu sudah otomatis ada istinab, ya, menjauhi sesuatu yang diharamkan. Wa yabta'idu minal muharramati. Ya, kesemuanya itu merupakan bentuk pengamalan, ya, yang sebabnya ilmu. Maka dikatakan ilmu itu dia adalah miftahun lil birri. Ilmu itu adalah pembuka kebaikan. Ya, pembuka kebaikan. Makanya orang selagi masih menuntut ilmu itu yurja birruhu, diharapkan kebaikannya. Ya. Dan kalau ditanya kapan, sampai kapan seorang dia menuntut ilmu, ya sampai mati. Tidak ada istilah berhenti. Walaupun dia sudah ngajar sekalipun, ya. Para ulama kita itu walaupun sudah menjadi alim itu mereka tetap menjaga ilmunya dengan murojaah, dengan mutola'ah, dengan senantiasa. Bahkan tidak sedikit dari para ulama kita dulu itu, ya, manakala dia mendengar ada orang alim, akan mendatangi dan belajar. Ya, bahkan di masa kita saat ini pun masih ada. Jadi ada seorang ulama senior, dia mendengar ada seorang ulama yang masih muda dan keilmuannya tersohor. Maka dia berusaha mendatanginya dan dia duduk di situ sebagai ulama yang sudah sepuh. Gitu. Ya. Contoh-contoh seperti itu sangat banyak. Gitu. Ya. Dan kita tahu bahwa dunia itu kan secara asal di sisi Allah kan dilaknat, ya. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha ila dzikrullah. Ya. Ya. Wa man walah. Ya. Ya. Atau wa mawalah, bukan mawalah. Au aliman wa muta'aliman, atau wa aliman au muta'aliman. Berarti kan cuma 4 aja itu.
Dunia itu dilaknat ya. Yang apa di dalamnya juga dilaknat. Kecuali mengingat Allah dan yang menyertainya. Artinya yang pertama kan berarti mengingat Allah. Kemudian yang menyertainya. Ya. Yang menyertainya ya banyak misalnya. Kalau punya harta, punya kegiatan itu membawa kepada mengingat Allah. Kemudian orang yang berilmu, yang tentu orang berilmu itu dia akan menyampaikan mengingat Allah. Ilmu itu kan sifatnya mengingatkan kepada Allah. Nah, ilmu itu menjadi kita kenal Allah. Dengan ilmu itu kita menjadi tahu apa yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah, yang diridhoi, dicintai oleh Allah. Itu kita jadi tahu. Ya. Demikian pula kemuliaan orang yang berilmu itu kan salah satunya mengajar gitu loh. Mengajar. Dan kita tahu ya, Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah. Itu dalam keadaan dia bukan menjadi senior, tapi junior. Maksudnya junior itu datang belakangan. Karena iblis diciptakan sebelumnya, malaikat juga diciptakan sebelumnya. Tapi karena ilmu Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi Allah ngajari Nabi Adam. Ya. Dari nama-nama itu semuanya. Ya. Setelah dikasih ilmu, kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat, coba kamu sebutkan, kabarkan kepadaku tentang nama-nama tersebut. Bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalau kalian itu memang orang yang jujur, yang benar gitu loh. Tapi ternyata tidak bisa jawab itu. Ya. Tidak bisa jawab. Artinya di sini yang kita ingin ambil pelajaran itu. Bahwa Allah itu kalau ingin memuliakan seorang mesti dikasih ilmu gitu loh. Kasih ilmu. Dan ilmu itu kalau diamalkan akan ada tambahan. Akan ada tambahan. Makanya kalau kita lihat ya, orang misalnya menghafal Al-Quran, dia baca terus itu. Itu biasanya akan barokah. Ilmunya itu bertambah tentang Al-Quran. Tapi kalau dihentikan, ya kadang nanti malah hilang hafalannya. Walaupun dulu punya hafalan banyak, akan hilang. Maka ilmu itu keberkahannya selain diamalkan adalah didakwahkan. Naam. Jadi ilmu itu pembuka atau kunci kebaikan. Wababun likuli khairin. Dan juga pintu bagi setiap kebaikan. Jadi ilmu itu di satu sisi adalah kunci, juga pintunya. Artinya apa? Kalau orang ingin membuka pintu, ya dia mesti tahu kuncinya kan gitu. Ya, satu kesatuan. Sehingga diterangkan oleh beliau, hafizahullahu ta'ala, wa man hurrimal ilma, itu bisa dibaca dua, wa man hurrimal ilmu, wa man hurrimal khair kullah. Barang siapa yang diharamkan mendapatkan ilmu, maka dia diharamkan dari kebaikan itu semuanya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengutus para rasul itu bil ilmi. Karena para rasul itu diutus oleh Allah itu ya dengan ilmu gitu, bukan dengan yang lainnya. Allah nurunkan kitab. Ya, kitab itu diturunkan kan, dalam kitab itu ada ilmu. Sehingga Nabi bersabda, innal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya para nabi itu pewaris ilmu, para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Innama ya warasul ilma faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Para ulama itu mereka pewaris para nabi. Sungguhnya nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Ya.
Sungguhnya yang mereka wariskan hanya ilmu. Barang siapa mengambil ilmu berarti dia telah mengambil dengan bagian yang wafir, yang sangat banyak. Berlimpah. Ya, berlimpah. Ilmu manakala diamalkan itu kehidupan seorang bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di dunia saya bahagia, apalagi di akhirat itu. Ya. Dan di dunia dia akan mendapatkan kedudukan tinggi. Akan mendapatkan kedudukan tinggi karena ilmu. Ya. Naam. Terbuka baginya itu kesempatan yang sangat banyak. Hanya saja ilmu yang memang ya yang akan membuahkan amal soleh itu ya, itu tidak akan terwujud pada diri seseorang baik laki-laki maupun perempuan kecuali bagian idza butilatil juhudu fitasili, kecuali manakala diberikan kesungguhan yang sangat di dalam merealisasikannya. Ya. Diusahakan dengan sungguh-sungguh ilmu itu supaya bisa diamalkan. Ya. Juga ilmu itu akan terwujud dengan amalan manakala Sohati niyatu fihi. Niatnya itu sahih. Artinya dalam menuntut ilmu juga niatnya sahih, di dalam beramal itu. Karena buah dari niat yang benar itu Masya Allah ya. Luar biasa. Para ulama itu menjelaskan ya. Seperti bulan Ramadan itu. Ini agungnya niat yang benar ya. Kita tahu bahwa orang yang mengumpuli istri di siang hari ya, dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Itu dia akan diwajibkan untuk bertobat dan juga membayar kafaroh. Kafarohnya kan yasumu sahro ini mutatabi'aini. Dia puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya dia itu baru puasa 30 hari atau 36 hari gitu, kemudian datang haid, datang nifas. Kalau nifas mungkin kemungkinan kecil ya, kan berarti kan hamil. Atau datang Ramadan. Atau datang hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Hari-hari tasyrik. Ya. Ini karena agungnya niat ya, ini agungnya niat. Maka dia tidak menjalankan puasa itu. 2 bulan berturut-turut itu dihentikan. Kalau bulan Syawal ya ini tanggal 2 baru puasa lagi. Kalau haid ya setelah berhenti haid dia berarti. Itu tidak teranggap putus puasanya. Tetap dia teranggap kalau sudah 35 hari nanti tinggal tambah 25 hari. Kenapa? Ya karena dia terhenti ada udzur. Dan dalam hatinya tertanam niat untuk menyelesaikan 60 hari. Gitu. Untuk menyelesaikan 60 hari. Oleh karena itu, sekedar kesungguhan di dalam merealisasikan dengan juhudnya tadi, ya akan terwujud ilmu. Ya. Demikian pula apa yang sifatnya yuktasab, diusahakan, yang dia usahakan. Adapun seorang itu dia banyak istilahnya mengikuti nafsunya di dalam syahwatnya ya. Ya. Dia berada di dalam lahwin itu kelalaian ataupun sia-sia gitu. Dan ghaflah. Maka ini akan menjadi sebab di antara sebab-sebab al-hurmani. Terhalangnya orang untuk mendapatkan amal. Mendapatkan amal. Ya. Dan untuk bisa beramal dari ilmu kemudian beramal itu butuh tarbiyah namanya gitu. Dan di dalam
ilmu sendiri itu ada pelajaran-pelajaran tarbiyah gitu. Karena Nabi pada saat menyampaikan itu tidak sekedar taklim, tapi juga tarbiyah. Kasih contohnya, satu contoh aja. Bagi orang, misalnya satu contoh sholat malam gitu, sholat witir gitu. Sholat witir itu Nabi memberikan tarbiyah. Bagi yang mampu untuk sholat setelah bangun malam, ya dia sholat di waktu malam. Akhwada bil kuwah. Tapi yang tidak mampu, maka Nabi itu kemudian memberikan apa? Ya, memberikan bimbingan dengan sebelum tidur gitu. Bahkan tidak sekedar itu, bahkan diwasiatkan. Sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan, Ausoni khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalat. Rasulullah kekasihku itu telah memberikan wasiat kepadaku dengan 3 perkara. Itu beliau sebutkan di antara 3 perkara itu an utira qabla anam. Untuk aku ini berwitir sebelum tidur gitu loh. Dan tidak perlu merasa minder misalnya, atau merasa kurang, nggak bisa bangun malam itu. Kenapa? Karena orang sekelas Abu Bakar tadi itu kalau witir sebelum tidur. Padahal Abu Bakar kedudukannya tertinggi dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan memang ada tarbiyah gitu loh. Ada pendidikan gitu loh. Nggak mampu ini ya, mampu itu kan gitu. Bahkan andaikan terlewat tapi biasa menjalankan, bisa di siang hari dengan saf'an gitu loh. Dengan digenapkan, kalau biasa satu rakaat ya jadinya 2 rakaat. Ya, ada satu contoh yang sangat bagus ya, tapi ini ya satu sisi khilaful aula gitu dibandingkan yang lebih utama. Ada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan itu kalau ngamalkan witir itu, 1 rakaat itu. Nggak pernah panjang-panjang. Tapi diamalkan sampai mati gitu. Ya, diamalkan sampai mati. Bahkan di dalam kitab Mata Nabi Suja itu. Dan kitab Mata Nabi Suja itu sampai diterangkan tentang sholat rawatib ya, sholat rawatib. Itu sampai sholat rawatib setelah Isya itu salasa rakaatin. Ya, wa yutiru ya atau autaro biwahidatin minha, yaitu 3 rakaat setelah Isya dan berwitir 1 rakaat dari yang 3 itu. Kita tahu bahwa sholat qobliyah Isya itu kan 2 rakaat. Ya, qobliyah ba'diyah Isya itu kan 2 rakaat. Tapi disebutkan dalam kitab Mata Nabi Suja itu untuk jadikan 3 rakaat. Karena yang 1 rakaat itu witir gitu. Sampai digabungkan. Kenapa? Karena memang Nabi alaihi salatu wasallam itu enggak pernah meninggalkan 2 macam sholat. Di dalam rawatib pertama adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian sholat malam itu witir, enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Sehingga sampai digabungkan. Sehingga ada isyarat seolah-olah ini pembuka, kalau subuh ini membuka gitu. Ini penutup gitu. Nah, ini dipilihnya 1 itu kan Masya Allah ya, paling ringan gitu loh. Artinya di situ ada tarbiyah. Ya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan untuk Untuk sedekah walaupun hanya dengan setengah tamr. Itu ada tarbiyah. Karena kalau setengah tamr itu bagi orang yang bakhil gitu loh, itu kan tidak berat gitu loh. Tapi dengan setengah tamr ini kalau dia mau beramal, itu nanti pada tahapannya itu akan sampai bertamr-tamr nanti. Bertamr-tamr artinya apa? Dia akan beramal untuk sedekah itu sedikit, lama-lama munggah, lama-lama naik. Ibarat kalau dalam usaha itu pertama kali kecil ya, punya cuma warung kaki 5. Tapi lama-lama besar. Saya punya temen itu ya, dulu pedagang kaki 5 gitu. Waktu saya tanya, usahanya gimana sampai gede ini? Dulu awalnya cuma pedagang kaki 5 saya. Sampai kemudian udah punya toko gede-gede, toko bangunan,
bahkan sampai usaha dagang yang spesialnya akhirnya sekarang jadi pemborong juga. Itu berawal cuma dari kaki 5 gitu. Itu di dalam perkara dunia dimaklumi gitu loh. Ya, artinya Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu berawal dari sedikit-sedikit itu. Sampai kemudian menjadi besar seiring dengan keilmuan. Itu dalam urusan dunia. Dalam urusan agama juga seperti itu gitu loh. Ilmu itu ya sedikit demi sedikit, tidak usah kemudian. Sedikit, sampai kemudian nanti akan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Naam. Nah, saya kalau ngajar itu dulu saya ingat ngajar itu mau ngajarkan kitab Mutamimah ataupun Syarah Mutamimah itu dulu saya udah menganggap jauh itu. Wah kayaknya ini tidak mungkin saya ngajar itu. Artinya karena ngajari harus bisa membaca kitab begini-begini itu kan juga butuh waktu kan itu. Ya. Kemudian apalagi sampai Qatrun Nada, apalagi sampai usul fikih gitu, sampai tapi ternyata sedikit demi sedikit itu kemudian memang paling mudah itu malah ngajar lanjutan gitu. Paling enak gitu. Karena yang diajari itu udah punya bekal, dia bisa nyambung, udah punya kemampuan. Ya. Ini yang kami rasakan itu. Ya. Ternyata seperti itu. Ya. Kenapa? Karena walaupun risikonya kita mesti persiapan gitu. Memang ngajar itu mesti persiapan, udah persiapan itu namanya bunuh diri gitu. Ya, bunuh diri. Boleh jadi yang demikian itulah yang dulu banyak dinasihatkan loh guru-guru kami itu. Guru-guru kami itu dulu kalau sering menasihati kamu ngajar ya. Nah, saya nggak pede, saya nggak mau gitu. Pokoknya suruh ngajar nggak pernah mau. Ya mau cuma sebentar ya bubarkan lagi gitu. Tapi ya karena saya nggak merasa pede itu, ya, jalannya beda itu. Allah jadikan jalannya itu beda. Ya. Jadi saya kalau misalnya berada di satu tempat di mana saja itu ujung-ujungnya ngajar. Ya, mau kerja di sebuah perusahaan juga seperti itu. Kerja di sana ujung-ujungnya jadi ustadz gitu. Ngajar gitu. Karena kan kita kalau bergaul dengan manusia kan mesti akan dapati manusia itu punya banyak masalah kan. Ya, dan sebabnya itu macam-macam gitu loh. Saya punya macam-macam. Saya pernah waktu itu praktek kerja lapangan. Kemudian karena di hutan ada orang kena kesengat kesengat tawon itu, gulung kuming. Ya sakit ya namanya kena sengat tawon di hutan itu. Ya, yang nyamuknya segede-gede, wah nggak usah ditanya, gede banget wah nyamuknya itu. Wah, itu kesengat. Lah karena kesengat kan, kemudian ya refleks, yang namanya refleks saya mengatakan, kalau seperti ini, saya sampaikan sebuah hadis Nabi gitu. Otomatis kan akhirnya yang sakit itu tahu, berarti kamu bisa ya gitu. Akhirnya dengan ini, saya hanya berusaha menyembuhkan itu sederhana saja. Dari satu daun kemudian saya ruqyah kemudian itu sembuh. Dengan izin Allah itu sembuh gitu. Ya. Dengan izin Allah sembuh. Otomatis kan ini cerita ke teman-teman ya. Jadi ke teman. Cerita teman. Jadi kalau ada rombongan itu yang saya ingat itu pengen anak-anak ikut rombongan saya gitu. Karena nanti kalau ada apa-apa, ya bisa gitu. Akhirnya kan tidak sekedar itu, lama-lama itu tidak cuma itu. Kira lama-lama ya sering dijadikan rujukan bertanya dan lain sebagainya. Ya namanya kalau tanyanya banyak, SPNA itu paling mudah ya, saya buka taklim aja kan gitu. Itu paling mudah gitu loh. Daripada tanya sana, tanya sini itu kan nanti kasusnya jadi banyak gitu loh. Tapi kalau dengan taklim itu Masya Allah itu. Ya, itu yang kami alami juga ya. Kami alami di mana saja. Bahkan yang kami alami dulu saya masih ingat itu di pasar. Saya pengen jadi pedagang gitu. Saya sudah dikasih toko gratis ya. Makan siang, makan pagi gratis gitu loh. Ya, karena yang punya ruko punya toko itu ada 8 toko itu disewa untuk rumah makan gitu. Jadi saya itu sering dapat gratisan gitu. Gratisan. Tapi yang namanya ya, ada orang di pasar kadang melakukan hal yang tidak benar pas beli itu saya nasihati gitu. Akhirnya lama-lama itu malah bukan beli, konsultasi. Ya kan repot jadi konsultasi di tempat toko itu tanya dari ba'dan duhur sampai asar gitu.
Atau kadang dari pagi jam 9 sampai duhur gitu. Nah, kalau tukang parkirnya ya kalau ketemu lihat sama saya, laris gitu. Laris piye wong gitu, cuma tanya ilmu agama gitu. Saya diam aja nggak tak komentari gitu loh. Ya salah satunya yang dulu konsultasi di pasar itu Kautsar, adiknya Haruno itu, yang sekarang di Saudi. Itu dulu sering ke toko saya. Biasanya diajak anak-anak SMA teladan itu berapa ya? 5 sampai 6 itu konsultasi. Ya, itu dimulai sejak SMP bahkan bukan cuma SMA. SMP masih pakai celana pendek itu ya kan, sekolah SMP. Ya. Jadi seperti itu ya. Seperti akhirnya apa? Ya balik lagi, oh ini ngajar saja gitu. Akhirnya mereka minta taklim, kan nggak enak kan taklim di pasar gitu. Di pasar didatangi bawa kitab kan nggak enak juga, nggak pas lah, kurang pas ya. Lalu lalang orang banyak ganggu, akhirnya udah dibuka taklim di rumah sampai berkembang ya sampai sekarang. Memang jalannya demikian. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa jiwa itu tatkala istilahnya ditaati, itu akan bawa pada ghaflah ya, akan menjadi sebab terhalangnya ya dari mendapatkan kebaikan yang besar. Maka fasalikuna turuqal ilmi asarifi humul ladzina ikhtaru li anfusihim. Hingga orang-orang yang menempuh jalan ilmu yang mulia, mereka adalah orang-orang yang memilih untuk diri mereka itu ba'da fadlillahi ta'ala, setelah Allah memberikan karunia kepadanya dan setelah Allah ta'ala memberikan pemberian kepadanya. Ya. Dengan apa? Jalan yang paling mulia, kebaikan dari amalan-amalan, demikian pula yang lebih bisa mensucikan jiwanya, lebih bisa mensucikan jiwanya. Makanya kalau kita lihat orang yang paling takut itu siapa? Ya orang yang berilmu, karena orang berilmu itu akan beramal. Ya, sehingga Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang takut kepada Allah ya para ulama. Ya, juga keutamaan yang disebutkan oleh Allah, yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman itu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah sebutkan ini kan jawab syarat sebenarnya. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajat, itu jawab syarat. Di situ ada jumlah syaratnya. Jumlah syaratnya itu perkara perintah untuk beradab dalam majelis. Beradab dalam majelis. Ya, untuk berluas-luas di dalam majelis ya. Kalau diperintah berdiri maka berdirilah dan yang lain sebagainya gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kalau beradab di dalam majelis, kok kemudian Allah menyebutkan yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajat, itu berarti orang berada dalam majelis ilmu itu alamat akan diangkat derajat, dah gitu. Ya. Coba secerdas apapun orang itu kalau nggak pernah belajar, kalah dengan orang yang bodoh tapi belajar terus gitu. Rumusnya banyak sekali. Ya, rumusnya banyak sekali. Ya, atau kenyataan yang berlaku padanya itu banyak sekali. Makanya yang paling penting itu orang mau belajar. Orang mau belajar. Ya. Nanti apa yang diberi oleh Allah Ta'ala, Allah itu akan memberikan karunia. Ya. Yang karunia itu sesuai dengan karakternya gitu loh. Karakternya gitu loh. Ada sahabat-sahabat itu suka tentang amal kebaikan gitu loh. Tapi karakternya Hudzaifah Ibnul Yaman itu beda. Dia suka bertanya hal kejelekan. Makanya dijadikan semacam intelijennya Nabi. Maksudnya intelijen gimana? Nabi beritahu loh, itu orang munafik, itu orang munafik, itu orang munafik. Sehingga ini bisa istilahnya menjadi penjaga. Kapan dalam kondisi krusial ini bisa ilmu itu bermanfaat. Tapi dalam kondisi normal ya jangan, itu orang munafik loh, orang munafik nanti kacau. Ini pada kondisi-kondisi tertentu. Ya. Seperti itu. Karakternya itu. Ada yang kemudian senang menghafal Al-Qur'an.
Ada yang kemudian juga setelah menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Ada yang suka beramal soleh. Ada yang kemudian kalau jadi pedagang, Masya Allah gitu. Ya, sesuai karakternya. Yang jelas semua masuk di dalam lingkup ilmu, kemudian Allah menjadikan mereka itu al-amiluna bi ilmihim. Orang-orang yang mengamalkan dengan ilmunya di dalam kesibukan yang berkaitan dengan mereka. Tidak kosong. Yang jadi pimpinan dia ngamalkan ilmu bagaimana cara memimpin. Itu seperti Abu Bakar, Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang kemudian berilmu tentang hadis, bagaimana menjaga hadis. Yang berilmu tentang Al-Quran, bagaimana mereka menjaga Al-Quran. Ya, kesemuanya itu siapa yang berikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam sampai memberikan keutamaan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi atau sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Setahu saya pakai bihi ya, di sini enggak. Barang siapa yang menempuh jalan, dia mencari di jalan tersebut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan untuk dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu jalan menuju surga itu kira-kira apa? Pakai ilmu saja atau ilmu dan amal? Ilmu dan amal. Ya, makanya Allah Ta'ala itu kalau akan masukkan dalam surga seseorang hamba, ya, itu Allah Ta'ala akan menampakkan burhan, bukti kalau dia punya amal dari ilmunya. Ya, tidak kemudian sekedar itu. Padahal Allah Maha tahu tentang hati hambanya. Allah Maha tahu. Ya. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, inna ahadakum, taitan dengan dari sini, layak malu bi amali ahli nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dzira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhulaha. Sesungguhnya salah satu dari kalian itu benar-benar akan mengamalkan amalan penduduk neraka. Ya, sampai tidak ada jarak antara dia itu dengan neraka kecuali hanya satu dirok saja. Namun mendahului dia itu ketentuan Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala. Dan dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dia pun dengan sebab itu masuk surga. Kita tahu masuk surga itu kan dengan rahmat Allah kan gitu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal itu burhan, bukti. Kalau dia adalah orang yang beriman. Kalau misalnya di akhirat misalnya ada orang tidak punya amalan ya, tidak punya amalan, dimasukkan dalam surga. Tentu keadilannya Allah, kesempurnaan keadilan Allah Ta'ala itu nggak akan nampak. Padahal keadilan Allah itu di hari kiamat akan nampak dengan sempurna. Tidak akan ada yang bisa membantahnya. Ya, sehingga jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau ada orang bermaksiat terus, tapi dalam hatinya itu mungkin merasa berdosa, merasa banyak salah dan yang lain sebagainya. Allah Ta'ala kemudian akan menunjukkan menjelang akhir hayatnya itu beramal dengan amalan ahli surga. Walaupun dia beramal cuma sebentar, tapi ini sudah menjadi sebab yang dengannya Allah merahmati, akhirnya dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Naam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu ada watu ilaih. Ya, yaitu berdakwah kepadanya. Yaitu ada waktu ilal ilmi wal amar, berdakwah mengajak kepada ilmu dan amal. Ya, berdakwah mengajak kepada ilmu itu bisa mengajarkannya, bisa ngajak orang supaya datang dalam taklim. Ya, makanya menghidupkan taklim itu ya, menghidupkan taklim itu walaupun pesertanya sedikit, itu jangan dipandang remeh. Ya, jangan dipandang remeh. Amalan
yang dilakukan oleh seorang hamba termasuk min a'dhamil a'mal itu dia adalah at-ta'lim. Bahkan seluruh para nabi di saat mereka berdakwah itu setelah itu mereka mengajari ilmu. Ini yang diturunkan oleh Allah. Kadang orang itu kalau memandang ya misalnya udah belajar itu atau dia nganggap belajar itu kemudian nanti kalau belajar lagi menjadi jadi lemah. Padahal Masya Allah ilmu itu kalau dipelajari yang dasar itu nanti lama-lama makin merinci itu nikmat sekali. Nikmat sekali. Saya kasih contoh saja. Tentang pembahasan seputar hadis Nabi al-hajim wal mahjum. Nabi bersabda aftara al-hajimu wal mahjumu. Telah berbuka orang yang berapa? Membekam dan yang dibekam. Itu telah berbuka. Ya. Sehingga sebagian ulama memandang pokoknya batal puasanya. Sebagian ulama karena dari riwayat Bukhari dari hadis Ibnu Abbas ihtajaman Nabi alaihi salatu wasallam wa huwa shaimun. Ya, Nabi berbuka, Nabi itu berhijamah, berbekam padahal beliau sedang puasa. Sehingga dengan dua riwayat yang berbeda itu ya, para ulama menjelaskan bahwa hadis yang pertama itu maknanya khobar. Bukan dari sisi mufattirat, tapi khobar saja. Artinya seperti ini, orang itu kalau habis berbekam atau dibekam itu lemes. Setelah itu tidak mampu untuk puasa. Akhirnya batal. Maknanya seperti itu. Bukan batal secara syar'i, secara hukum syariat. Bukan itu. Ini yang pembahasan pertama. Tapi kemudian kalau ini dirinci lagi, nanti pembahasannya jadi seputar apa? Ada pembahasan seputar masalah donor darah. Kalau yang didonori darah jelas batal. Karena dam itu khulasah al-ghadhi atau tagdiyah. Karena darah itu dia adalah saripati dari makanan, suplai makanan. Makanya dalam darah kita itu kalau orang senangnya minum manis, mesti ada gula. Kalau dia senangnya makan emping, mesti ada purinya. Udah itu diteliti bisa. Kalau orang suka makan bayam, di dalam darahnya ada zat besi. Seperti itu. Sehingga kalau dimasukin, ini membatalkan. Tapi yang menjadi masalah adalah orang yang berdonor. Orang yang berdonor itu kebanyakan dikaitkan dengan apa? Al-mahjum yang dihijamah. Yang dibekam. Maka dijelaskan oleh para ulama, di sini ada 3 keadaan. Pertama, kalau dia donor dan dia kuat, tidak khawatir nanti berbuka, maka tidak ada masalah, ini mubah saja. Sebagaimana Nabi, ihtajaman Nabi alaihi salatu wassalam wa huwa shaimun. Yang kedua, kalau dia khawatir. Khawatir bagaimana? Khawatir apa? Nanti bisa lemah, jadi lemah. Nah ini hukumnya makruh. Makanya Anas bin Malik itu beliau pernah mengatakan tidak ada yang menghalangi diriku untuk berbekam di waktu puasa kecuali kecuali kelemahan. Nanti khawatir lemah. Ya. Kemudian kalau yang ketiga kalau dia misalnya berbekam dan dia yakin setelahnya akan lemah dan tidak mampu berpuasa, haram berbekam. Tapi di pembahasan terakhir itu masih dirinci lagi gitu loh. Masih dirinci lagi. Rinciannya, kalau misalnya orang yang didonori darah, didonori darah itu kalau nggak didonori dan yang donor cuma dia saja mati, maka boleh untuk dia berbuka sebelum berdonor itu dia makan 1 piring nggak apa-apa. Karena darurah. Sebagaimana dijelaskan Syekh Utsaimin di dalam kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah, itu bolehnya orang untuk berbuka tatkala dia melihat ada orang tenggelam. Ada orang tenggelam, dia sedang puasa. Kalau misalnya dia tolong, lemes. Tenggelam itu lemes. Maka dia tidak apa-apa, dia minum mungkin kerating deng gitu. Udah dikuatan. Tapi itu kurang bagus gitu. Paling bagus minum madu gitu ya. Minum madu. Setelah itu langsung dia ke nyemplung sungai gitu. Dan dia itu enggak apa-apa gitu. Wah, yang lebih ekstrim lagi kalau seorang suami punya 2 istri.
Padahal dia harus terpaksa ngumpuli karena mungkin kemaluannya kalau tidak disalurkan itu syahwatnya sangat tinggi. Itu sampai Syekh Utsaimin menjelaskan bagaimana kalau istrinya itu yang pertama haid, yang kedua sedang puasa Ramadan. Itu pilih yang mana gitu. Itu ada pembahasannya sendiri. Ya. Ini semakin dipelajari itu semakin nikmat gitu loh. Ya. Dan ilmu itu kalau dengan tafsir itu akan menjadikan dada itu lapang gitu. Tapi kalau sempit, ya ilmu belum sempit itu barang ini apa? Bawanya mumet gitu. Kenapa? Karena belum ada rincian gitu loh. Ya, saya itu ada orang yang belajar itu kalau dengar jawaban saya itu kadang dia belum mantap gitu. Akhirnya dia bertanya itu pada murid saya. Mungkin dia nggak tahu kalau dia itu yang ditanya dia itu murid saya. Murid saya kan cerita ke saya. Oke, ini orang itu kalau kurang ilmu ya gitu ya. Sudah dikasih jawaban itu ya tetap belum mantap gitu. Ya, kenapa? Dasar-dasar keilmuannya belum ada. Walaupun sudah diterangkan penjelasan para ulama demikian, itu kadang belum bisa terima. Kenapa? Karena memang bekalnya untuk ke situ kayak usulnya, qawaidnya itu belum nyampe gitu loh. Ya, jadi murid saya itu cerita ke saya mah ketawa. Tat, jenengan guru saya mah tanya sama saya. Setelah tanya sama jenengan kan lucu gitu. Tak dari murid saya itu benar tak kirimi WA jawabannya. Ini jawabannya. Iya, Tat, saya juga. Tapi saya diamkan saja gitu. Orang itu kalau memang seperti itu gitu. Seperti itu. Kalau belum kurang punya ilmu itu sebenarnya dikit-dikit sesak dada gitu. Nah, makanya orang kalau kurang punya ilmu itu jangan cepat ingin nerapkan. Tapi sibuklah dalam belajar. Jangan sibuk menerapkan gitu. Kalau sibuk menerapkan dijamin itu pusing 7 keliling gitu. Ya, nanti akan dapati masalah ini, masalah itu dan yang lain sebagainya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini saja yang bisa disampaikan ya. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Enggar atas ilmu yang telah disampaikan. Dan sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta kajian, baik peserta online maupun offline, yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan. Silahkan jika ada. Ada pertanyaan di grup Ustaz. Japri. Oh ya, di grup ya. Yang bayar kafarah ketika puasa mendatangi istri itu istrinya, suaminya, atau kedua-duanya. Kalau mereka sepakat keduanya, tidak ada unsur terpaksa, maka kedua-duanya. Tapi kalau kemudian suaminya memaksa, sementara istrinya mukroh, maka istrinya itu tidak membayar kafarah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi rinciannya seperti itu ya intinya. Bagaimana kalau pertama kali dipaksa kemudian setelah itu dia menerima? Ya, dia menerima. Nah ini kalau seperti itu masih perlu untuk dirinci lagi ya. Ya. Karena ukuran keterpaksaan itu kita tahu mujamaah itu kalau suami istri memang pada satu titik mereka akan tamatuk gitu loh. Akan tamatuk. Ya. Maka tamatuknya itu tamatuk tabiat atau dia memang mengusahakan. Kayak tabiat ya tidak ada masalah. Biasanya kalau tamatuk dia menikmati karena tabiat, terpaksa kemudian menikmati karena tabiat, maka setelah itu biasanya dia akan menyesal. Nah, yang seperti ini dia tidak masuk kategori tamatuk bil asl. Ya, artinya tidak masuk dia membayar kafarah. Ya. Tapi kalau kemudian dia menikmati dan memang kemudian mengusahakannya, ya seperti ini dia membayar kafarah. Wallahu ta'ala. Biasanya keterpaksaannya kalau seperti itu hanya yasir sifatnya. Ada yang lain lagi? Ya. Nah, pada saat seorang ditanya tentang sesuatu, maka dia tidak mengapa untuk memberikan jawaban sekedar yang dia ketahui. Ya. Namun manakala dari pertanyaan itu butuh padanya rincian-rincian hukum,
ya, yang konsekuensinya itu besar, ya, konsekuensinya itu besar, hendaknya dia tidak memberikan jawaban padanya. Karena kalau dalam masalah itu konsekuensinya bisa efeknya tentang masalah penghalalan farji ataupun kadang kaitannya jiwa dan yang lain sebagainya. Misalnya orang yang ditanya dalam masalah-masalah yang mudah, orang kalau kentut batal enggak wudunya, batal itu enak gitu. Ya. Tapi kalau misalnya ditanya, orang bagaimana kalau operasi, ya kemudian keluar bau, ya itu masuk pada kategori kentut atau enggak karena dioperasi bagian duburnya, misalnya, dan dia sadar misalnya, sudah sadar. Bagaimana sholatnya? Ini butuh rincian, enggak sembarangan, ya butuh tinjauan-tinjauan yang tidak sekedar seperti tadi yang telah disebutkan. Ya, juga kalau itu menyangkut sah dan tidaknya satu perkara. Ini sah hendak sholatnya kayak gitu. Itu pembahasan yang cukup cukup pelik ya. Atau hal yang konsekuensinya itu misalnya besar, misalnya kafir atau enggak gitu. Nah, ini pembahasan-pembahasan yang seorang enggak boleh sembarangan dalam masalah seperti ini. Ini sudah masuk cerai atau belum gitu, enggak sembarangan itu. Banyak sudut-sudut yang mesti dia berbekal padanya. Ya. Karena kita tahu ya, sahabat saja yang bertanya perihal tentang masalah iddah saja sampai tersalah di dalam menyampaikan gitu. Ya. Makanya apa? Kalau para ulama itu kadang memakai kata-kata yang kadang kalau pas kondisi seperti itu kadang kata-katanya lebih ke tidak jelas gitu. Bukan tidak jelas ya, kehati-hatian gitu. Mananya kehati-hatian. Ya, kehati-hatian. Ya. Karena kalau nanti ternyata keliru ya dia harus meralat kan. Meralat. Wallahu ta'ala. Ya. Dan ingat ya bahwa berlakunya pertanyaan itu ada pertanyaan yang sifatnya hukum yang jelas ya. Hukum ini perkara penyebutan ilmu secara umum begini itu lebih mudah jawabannya dibandingkan kalau kasus orang. Kasus orang begini itu bagaimana gitu. Nah ini enggak sederhana masalah ini. Ya sekali lagi enggak sederhana. Wallahu ta'ala alam. Yang paling penting itu untuk belajar dulu, jangan disibukkan dengan tanya jawab itu. Artinya kalau di setiap pertanyaan mesti dijawab. Lebih bagus kalau memang dia masih belajar diarahkan kepada orang yang punya ilmu. Karena terkadang biasanya orang berilmu itu pada saat dia ditanya, dia akan bisa melihat ruang-ruang lain selain yang ditanyakan. Selain yang ditanyakan. Nah, ruang-ruang ini ada kemungkinan ya. Apalagi kalau ruang itu menyangkut akidah. Ya menyangkut akidah. Seperti yang ditanyakan di grup ini udah mungkin 5 kali 6 kali saya ini 5 kali 6 kali bertanya. Pertanyaannya sama. Ini kayaknya pertanyaannya hebat ya. Maksudnya di grup tanya jawab fikih muyasar itu ada. Ya ini gitu. Berdoalah kepadaku. Allah kan berfirman, berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Misal kita mendoakan seorang alim atau seorang muslim dengan redaksi, ya Allah lindungilah mereka dari kejahatan apapun juga. Pertanyaan saya, apakah kita wajib meyakini doa kita itu pasti Allah akan kabulkan sebagaimana dengan janji ayat tersebut? Ini kan sebenarnya kita sebagai hamba itu kan tinggal berdoa selesai gitu. Dan kita yakin insya Allah akan dikabulkan. Ya. Dan pembahasan kita yakin itu ini kalau nggak hati-hati itu nanti jadi arahnya Mu'tazilah itu. Kenapa arahnya Mu'tazilah? Kan Mu'tazilah itu meyakini bahwa amal hamba itu dia akan menjadikan dia berhak untuk mendapatkan sesuatu. Padahal ini enggak. Ini mesti dibedakan antara perbuatan Allah dengan perbuatan hamba. Mesti dibedakan antara perbuatan Allah dengan perbuatan hamba. Yang ada kita ini yakin dan kita berharap untuk doa kita dikabulkan. Adapun dari sisi Allah akan mengkabulkan itu sesuai dengan keinginan kehendak Allah Ta'ala dalam mengkabulkan. Ima di dunia, ima kemudian dipalingkan dari kejelekan setimbang dengan kebaikan yang seorang berdoa atau diberi pahala di sisi Allah. Tidak perlu sibuk-sibuk ngurusi yang seperti itu.
Atau pembahasan yang lain sampai dikatakan dari kejelekan apapun gitu. Jagalah. Yang dimaksud jagalah itu apa gitu loh. Ya. Dari kejelekan apa? Karena Allah Ta'ala terkadang memberikan kepada hambanya kejelekan walaupun itu seorang Rasul sekalipun, itu untuk kebaikan hamba itu gitu loh. Ya. Karena arahnya seperti ini kan yuk kemudian ini doanya termasuk ada doa tinjauannya itu ada bentuk kengguluan saya lihat. Ada kemungkinan kengguluan. Ini kan jawabannya butuh sudut-sudut yang banyak. Dan ini orang ini pertanyaan yang dititipkan ini sudah berulang kali ditanyakan ke saya, sudah berulang kali saya jawab, tapi nggak paham-paham. Biasanya orang seperti ini dulu itu kena sufi biasanya. Ya kumat lagi dulang. Karena orang sufi itu kalau udah kena masuk itu la ta'ud akluhu abadan gitu. Kalau sudah dalam itu akalnya tidak balik selama-lamanya. Kecuali dia sungguh-sungguh. Kemudian Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepadanya. Kalau enggak ya kumat lagi gitu. Ini sudah pernah dijawab, tapi masih ditanyakan lagi. Nah maksudnya di grup lain, bukan grup sini loh ya. Jadi ada sudut-sudut yang kadang seorang butuh untuk hati-hati dalam masalah tersebut. Wallahu alam. Mungkin ada yang lain? Kalau enggak ada, silahkan jika masih ada pertanyaan. Baik, sepertinya sudah tidak ada, Ustaz. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Enggar atas jawaban yang telah diberikan dan kepada para penanya sehingga kita bisa mendapatkan faedah tambahan pada taklim di siang hari ini. Dan para peserta kajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala menginjak ke sesi berikutnya yaitu penutupan. Sebelum ditutup saya selaku pembawa acara, demikian pula mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di siang hari ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim di siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.